Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini, mensyukuri berkat dan pertolongan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun menikmati hari yang baru, dan pagi ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, tuntun kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tema renungan kita pagi hari ini ialah kehidupan rohani yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayat ini tidak sedang berbicara tentang rumah dalam pengertian literal. Ayat ini berbicara tentang membangun kehidupan rohani yang kuat. Dikatakan bahwa orang yang mendengar perkataan Tuhan serta melakukannya, ia adalah orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Dan orang yang membangun rumahnya di atas batu dalam bagian ini, itulah yang akan berdiri kuat. Sehingga ketika turun hujan dan banjir datang melanda rumah itu tidak akan rubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita tentang membangun kehidupan rohani yang kuat. Bahwa orang yang bijaksana dalam membangun kehidupan rohaninya ialah orang yang mendengar perkataan Tuhan serta melakukannya. Hasilnya ialah bahwa ia akan memiliki kehidupan rohani yang kuat, yang walaupun diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai tantangan hidup, ia akan tetap kuat dalam iman. Nah, ada dua hal yang perlu kita lakukan di sini, yakni pertama, kita harus mendengar perkataan Tuhan. Nah, mendengar perkataan Tuhan dalam hal ini berarti bahwa kita harus bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus membuka diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kedua, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita tidak berhenti sebatas itu. Selanjutnya bahwa kita harus melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Di sini dibutuhkan kerelaan atau kesediaan serta kerendahan hati untuk mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini ketika kita mampu untuk melakukannya, maka kita disebut sebagai orang yang bijaksana dalam membangun kehidupan rohani kita. Hasilnya ialah bahwa kita akan memiliki kehidupan rohani yang kuat, yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, serta kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang tidak bisa dielakkan dari kehidupan kita. Ingatlah bahwa perjalanan hidup kita tidak saja berbicara soal langkah awal, tetapi juga berbicara soal bagaimana kita mengakhirinya, sehingga dibutuhkan kekuatan untuk dapat berdiri kokoh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukalah diri kita untuk diisi firman Tuhan setiap waktu, dan milikilah kerendahan hati untuk mau melakukan firman Tuhan yang kita dengar, sehingga kehidupan rohani kita kuat, bagaikan rumah yang dibangun di atas batu yang tangguh, walaupun diterjang hujan dan badai. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, untuk kami dapat menghidupinya dalam sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan.
Jadikanlah kami sebagai pribadi yang senantiasa merelakan hati kami, hidup kami diisi kebenaran-Mu, bahkan mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu membangun kehidupan rohani yang kuat. Berkati kami semua menjalani hari ini, pelihara dan tuntun kami hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.